Nggak dinyalain ya rokoknya ya. Iya, Itu iya. nyala sendiri. Hah? Oh, ternyata bener. Ternyata emang nggak Barusan tuh emang emang dunia lain tuh ada. Heeh. Mas, kalau bisa itu yang di belakang diturunin aja, Mas. Yang di belakang. Hello Hebelers, balik lagi dengan Adik di acara KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Nah, karena di episode sebelumnya ini kita udah ngobrol dengan Kak Tegar yang suka traveling, dan di travelingnya itu di saat dia lagi jalan-jalan tuh malah ketemu sama yang aneh-aneh gitu. Jadi kan sebelumnya kan Adik tuh sempat ngobrol di belakang kayak gitu. Nah, Kak Tegar ini suka iseng-iseng datangin tempat yang cukup angker loh. Nah, kita dengerin ya gimana sih pengalamannya yang katanya iseng itu. Dulu pas baru awal kuliah itu iseng main ke Jeruk Purut. Akhirnya mutusin pergi sama yang cowok-cowok ke Jeruk Purut tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi OTW ke makam Jeruk Purut. Di situ pertama kali ketemu sama warga, ditanyain mau ngapain Mas pagi-pagi jam segini ke kuburan Jeruk Purut. Oh enggak Pak, cuma mau main-main aja kok, iseng aja, nggak lama-lama juga karena udah mau subuh. Iya. Kalau masuk Jeruk Purut kan itu posisinya nanjak, ada yang sebelah kanan, ada makam yang sebelah kiri. Iya, iya. Kurang tahu blok-bloknya sebelah mana. Tapi di situ temen sama gua lebih pengen yang ke sebelah kiri nih, ke makam yang sebelah kiri. Ada pohon. Di situ teman ngebakar rokok, iseng naro. Oh, emang naro bukan buat di Bukan buat diisep, nggak dinyalain ya rokoknya ya. Iya, Itu iya. nyala sendiri. Hah? Itu nyala sendiri. Tadi kan bilang katanya, oh cuma disimpan aja, Cuma ditaruh terus nyala sendiri. di batu, bukan batu sih, batu yang makam baru deh kalau nggak salah, belum tanah. Ditaruh di situ, nggak dinyalain, tiba-tiba nyala. Dari situ satu teman udah ada yang bilang balik aja yuk, udah nggak bener nih. Teman yang satu lagi ngotot, nanti dulu aja lah, sampai subuh aja tanggung. Tiba-tiba ada ayam datang. Ayam? Nggak tahu dari mana, nggak kelihatan, itu juga gelap gara-gara di bawah pohon. Tiba-tiba datang. Ini pohon ini nih emang bikin penasaran teman, sama gue juga. Yaudah kita kesana aja deh, namanya Badok. Dok kesana aja dok. Kalau yang nggak berani tunggu di motor aja ya. Tunggu di motor. Pas gue sama Badok mau ke pohon itu, ditimpukin dari atas. Dari atas pohonnya Dari itu? atas pohon ditimpukin batu, rokoknya masih nyala, ayamnya tiba-tiba ngikutin ke pohon pun juga. Temen udah bilang, balik aja. Udah balik aja kayak Balik gitu. aja yuk, ada warga juga, nanti disangka kita malah ngapa-ngapain. Akhirnya setelah udah ditimpukin makin kayak tadinya, ditimpukin apa sih nih? Iseng deh, sekali lagi deh kesana, tetap ditimpukin pun juga. Akhirnya balik. Baliknya lewat ke Kemang. Setelah dari makam Jeruk Purut, kejanggalan mulai ada. Itu tuh udah naik mobil atau masih kayak jalan kaki gitu loh? Udah naik motor. Oh, naik motor. Udah naik motor, pas di jalan Kemang Raya, teman pertama muntah. Teman pertama muntah. Itu yang nungguin di motor atau yang ikut ke pohon itu loh? Dia ikut ke pohon. Oke. Dia ikut ke pohon, terus pas udah mau OTW arah pulang, tiba-tiba di jalan muntah. Padahal sebelumnya kita nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba muntah, dia juga sehat-sehat aja, semuanya yang ke Jeruk Purut itu sehat. Udahlah, akhirnya berhenti dulu, kasih dia minuman, teh, dia enakan. Gantian ke gua. Oh, Tapi, jadi kakak yang ininya kena efeknya. ke gue yang kena, tapi bukan muntah. Motor gua tiba-tiba Mogok. itu berat banget, Oh, berat. kayak ada yang dudukin. Oh, jadi nggak digas tuh nggak maju gitu? Digas jalan, tapi kayak nggak selayaknya motor sehat. Oh, Ibaratnya naik motor sendiri, ini kayak naik motor tuh berasa kayak lagi ngebonceng bener, gitu ya? bener banget.
Ngerti. Akhirnya minggir dengan ketawa-ketawa sama teman. Tadi sih bagus. Sekarang kayaknya gue deh. Ada yang mau coba motor gue nggak? Gue minggirin. Dia akhirnya ngebawa. Gar, pindah dulu ke depan aja Gar. Gue sendiri dulu aja di sini, nggak apa-apa. Setelah udah nyampe di dekat KFC Kemang, berhenti semuanya. Bilang, Gar, bawa motor lu lagi nih. Itu rasanya beda. Akhirnya di situ gue kayak mulai kayak, oh ternyata bener. Ternyata emang barusan tuh emang dunia lain tuh ada. Gue udah tahu di Jeruk Purut kayak gitu. Kebetulan waktu itu pulang kerja ke rumah temen dulu, mampir di daerah Jeruk Purut. Itu jam 2 sendiri pakai tas lempang, nggak nyadar lagi kayak jalan motor aja. Itu sendiri itu pelan. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Mas, kok dari tadi muter di sini terus ya? Saya udah merhatiin Mas muter 5 kali loh di daerah. Itu jalan raya posisinya? Itu di dekat Jeruk Purut. Tapi di jalan raya kan, maksudnya bukan di kayak jalan setapak gitu loh? Enggak. Itu hanya diputerin di situ-situ doang. Di daerah kayak mau masuk makam Jeruk Purut lah. Hanya muter-muter doang. Mau kemana Mas ya? Loh, bingung. Saya dari tadi perasaan jalan-jalan aja deh Pak. Saya nggak nandain kalau saya tuh dari tadi muter-muter di sini. Jadi yang dirasain kakak tuh udah sampai mana gitu. Ya, tapi yang orang lihat tuh muter-muter di sekitar situ aja. Terus akhirnya bapak-bapak di deket Jeruk Purut itu bilang, Mas, kalau bisa itu yang di belakang diturunin aja Mas. Yang di belakang? Yang di belakang diturunin aja. Kan sendirian. Yang di belakang Pak. Tadi Mas saya liatin benerin tas mulu kan? Iya. Nah Mas itu dari tadi tuh muter-muter sama tasnya jatuh terus. Mendingan yang di belakang Mas turunin aja. Oh, akhirnya setelah dari situ gue bilang terima kasih sama bapak-bapaknya. Ya Pak, makasih Pak udah diingetin. Gue minggir di pinggir jalan. Bilang akhirnya, salah saya apa ya? Saya lewat sini nggak permisi. Saya mohon maaf, saya mau pulang ke rumah. Saya habis dari rumah teman saya, habis ada urusan tadi. Kalau saya merasa lewat sini Anda terganggu, saya minta maaf. Tapi saya nggak ada bermaksud sama sekali untuk ngeganggu Anda kok. Akhirnya udah. Setelah udah ngomong kayak gitu dan baca-bacaan apa yang gue bisa, itu tas gak jatuh-jatuh lagi. Jadi lancar lagi aja gitu ya? Lancar lagi. Di situ pun juga temen bilang, kalau bisa udahlah kita nggak usah ke Jeruk Purut lagi, karena waktu itu temen ada yang sempet kayak nggak bisa ngobrol sama kita. Akhirnya ya udah diobatin, akhirnya sembuh. Tapi dia kayak masih kayak ada trauma gitu kalau misalkan jalan sama kayak kita, tiba-tiba kayak bisa ngeliat hal-hal aneh gara-gara abis setelah kejadian dari Jeruk Purut itu. Tadinya sih iseng di Jeruk Purut itu hampir sama nggak sih kayak di Menara Saidah. Oh, jadi isengnya tuh karena emang udah diniatkan dari awal pengen iseng ketemu sama sebetulnya gini, ini yang ke Jeruk Purut ini orang-orangnya sama yang ke Bandung tapi nggak ada cewek. Masih orang itu juga? Masih sama-sama itu? Masih sama-sama itu juga. Akhirnya kayak yaudah deh iseng deh ke Jeruk Purut tuh nyoba, beneran nggak sih ada dunia kayak gitu apa enggak. Ternyata setelah dari Jeruk Purut pun juga yang tadinya muntah, teman muntah, motor gue jadi tiba-tiba berat banget. Apesnya ketika gue sendiri yang lewat Jeruk Purut, gue diputerin, kena sendiri. Dan akhirnya gue di situ kayak percaya, oh iya bahwa dunia lain tuh ada. Walaupun kita tanpa sadar bahwa ini tempat gak ada apa-apa kok, padahal tuh di semua tempat pasti bakalan ada gitu. Karena emang ada niatan iseng juga, terus nggak sekali 2 kali kan digangguin gitu. Kakak ini sebenarnya emang hobi gitu ya ke tempat kayak travelingnya tuh ke tempat khusus gitu loh. Kalau ke Jeruk Purut itu bener-beneran iseng. Tapi setelah dari Jeruk Purut itu udah nggak pernah nyoba-nyoba lagi ke tempat-tempat kayak gitu. Karena kalau misalkan ke tempat-tempat kayak gitu kan otomatis kayak udah menantang suatu alam beda kan. Jadi kayak nantangin secara tidak langsung. Walaupun waktu itu ke Jeruk Purut pun juga kita salah ngapain, nggak ada faedahnya juga ke sana. Akhirnya ya udah cukup tahu aja sih. Oh ya udah berarti percaya kalau dunia lain tuh emang ada. Oke. Gila, serem sih ya kalau misalnya kayak gitu tuh. Terus teman-teman gimana tanggapannya kalau misalnya
kakak nih, misalnya ada satu orang yang ngajak, ayo kita ke tempat ini lagi, itu setuju-setuju aja setelah ada pengalaman serem gitu atau gimana, atau jangan deh kayak gitu? Kalau temen-temen gue pribadi, kalau misalkan mau ke tempat kayak gitu, gue pasti selalu bilang kayaknya nggak usah deh. Contohnya waktu itu temen salah satu case-nya dia hampir pernah mau naik ke Menara Saidah. Itu dia udah naik dan gue ngasih tahu hati-hati, di Menara Saidah itu tinggi loh. Dan denger-denger ya katanya di situ tuh ada bayangan. Gue nggak ngerti itu bayangan atau kunti atau bayangan merah lewat. Tapi yang kalau gue tahu dari temen-temen gue yang udah pernah kesana, hati-hati di situ ada. Dan mereka selalu kayak berpikir ulang kayak nggak usah kesana lah, nggak usah kesana lah, nggak usah dicari. Karena gini, pas waktu itu gue ke Bandung pun juga di kilometer 97, salah satu case yang pernah kejadian yang gue inget dari artis itu adalah Saiful Jamil. Yang di jalan itu. Yang di jalan yang meninggal sama istrinya juga. Ya. Gue nggak tahu kenapa kalau lewat situ mobil selalu berat. Beratnya berat gimana ya? Gak mau ngegas. Itu emang kalau yang gue perhatiin itu kan emang bawahnya kan bukan apa sih, bukan ada kayak gunung kan ya, kiri kanannya. Pasti selalu kayak apa mikir ini gara-gara AC-nya nyalainnya terlalu gede, apa gimana. Tapi di mobil padahal berdua, tapi kayak aneh aja. Tapi selalu baca kalau udah mau masukin kilometer 97 baca doa, tolong memperlancarkan jalan saya minta maaf, maaf kalau tidak bismillah atau tidak numpang lewat, permisi atau apapun itu. Bahkan sampai kemarin pun juga liburan ke Ranca Upas pun juga, setiap lewat kilometer 97 arah berangkat itu pasti mobil selalu berat. Dan pasti mau nggak mau otomatis gue harus matiin AC setelah kilometer 97 lewat, 98, 99 baru bisa itu lagi. Itu mobil baru berasa beda banget. Karena gue sering banget bolak-balik Bandung. Dan selalu nandain, pasti di kilometer 97 tuh selalu aneh. Jadi siap-siap aja deh kayak gitu ya? Iya. Makanya juga gak pernah berani macem-macem sih kalau untuk di tol. Pernah nggak sih kak, misalnya kakak tuh kayak main, baik itu iseng atau emang niat main kayak gitu. Pernah nggak sih kayak diikutin sesuatu sampai ke rumah, atau begitu sampai rumah tuh terjadi keanehan kayak gitu? Kalau kejadian aneh di rumah, waktu itu ada. Jadi di gudang atas itu mau naik ke atas, lagi mau bersih-bersihin barang lah. Itu nggak tahu kenapa dari mama bilang, adik kalau mau naik ke atas kalau bisa jangan sendirian, ajak Mas Bagas, kakak gue. Padahal itu masih di rumah gitu ya? Masih di rumah. Nah itu tuh emang jadi kakak pertama sama saya kan gue kan anak terakhir nih. Itu tuh pasti yang selalu bisa ngerasa, anak bontot sama gue anak bungsu, gue paling kecil. Itu tuh selalu paling bisa ngerasa kalau malam-malam kayak dijailin, kalau misalkan belum tidur selalu kayak kayak selalu digituin, digodain gitu. Selalu digodain. Akhirnya ya udah baca bismillah. Kalau diikutin sampai kejanggalan di rumah sih paling hanya digangguin kayak gitu doang sih. Kakak pernah nggak sih lihat kayak lagi sendirian itu di rumah terus kayak pintu yang terbuka sendiri, atau kayak misalnya aku dulu pernah punya pengalaman lagi nonton TV tiba-tiba kemasan roti itu gerak sendiri gitu. Kalau kejadian benda-benda gerak di rumah sendiri itu dulu gelas pecah sendiri. Jadi dia ngegeser gitu gelasnya terus jatuh. Ngegeser itu padahal jadi habis makan malam, cucian piring itu nggak ada yang taruh di pinggir, karena kan ngeri pecah, makanya nggak taruh di pinggir. Itu tiba-tiba pecah, posisi itu naruhnya di meja makan, tapi pecah sendiri. Dan itu emang kayak mama, kakak-kakak udah tidur, karena emang gue anak paling kecil sering begadang pun juga kayak, udah mama tidur aja, udah nggak ada apa-apa kok ini. Jadi kakak selalu tidur terakhir gitu selalu tidur terakhir. Dan nggak tahu kenapa dari kakak pertama dan gue anak terakhir itu kayak selalu bisa ngerasa aja sih dibanding kakak kedua sama kakak ketiga. Tapi kayak berusaha selalu ngeyakinin nyokap itu nggak ada apa-apa kok. Gila, serem banget ya ceritanya. Sampai merinding gitu loh. Aku tuh kayak ngebayanginnya tuh
naik motor terus di dekat kuburan keputer-puter, gila serem banget sih itu. Itu kejadian yang nggak paling bisa dilupain juga sih, naik motor sendiri. Iya. Gila. Makasih banget ya Kak Tegar, udah Sama-sama, mampir, Adik. udah Makasih juga udah diundang ke sini. bagi-bagi cerita. Kedepannya jangan bosen-bosen nih kalau misalnya kita undang lagi. Siap. Ya. Makasih Dan banyak. buat Heboers, jangan lupa saksikan eksplorasi kita penelusuran ke tempat-tempat yang angker hanya di acara Mata Ketiga. Dan terakhir, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Bye.